Swastiastu. Ketemu lagi hari ini Bali Avatar Swastiastu. Channel. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Dr. Gede Sutarye ya tentang pariwisata Bali. Ya. Jadi hari ini kita lebih fokus, lebih spesifik. Kita mempertanyakan sebuah hal yang memang mungkin cukup kontroversial, tetapi juga sangat beralasan untuk ditanyakan. Seperti yang dalam episode lalu sudah sempat disampaikan bahwa ada pemikiran tentang perlunya moratorium dalam pariwisata tourism Bali kita. Nah, ini tentu menimbulkan sebuah big question mark bagi semua pemirsa. Ya, loh kok Bali bergantung pada pariwisata, demikian dominannya menjadi motor ekonomi. Lalu ada pertimbangan untuk itu, kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran. Tetapi kita juga sudah sampaikan dalam episode selanjutnya. Nah, jadi kita langsung saja ya Pak Avatar Yoda, saya langsung tanya ya kepada Pak Dr. Gede Sutarye ya. Langsung aja ke Pak Gede. Oke, jadi Pak Gede, jadi seperti yang sempat kita bahas dalam episode lalu, itu beberapa hal yang menarik bagi saya dan juga bagi teman-teman mungkin ya adalah kita baru menyadari bahwa pariwisata yang kita banggakan selama ini, ya itu juga ternyata banyak menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan ya. Bahkan pemikiran tentang adanya moratorium itu bagi saya pribadi adalah sesuatu yang sangat make sense, sesuatu yang sangat masuk akal, apalagi dengan dasar-dasar pertimbangan yang sudah disampaikan waktu itu. Dan kita juga baru paham misalnya bahwa konsep tentang resort ya, tentang resort itu ternyata adalah ada kaitannya dengan para pemodal kapitalis dan sebagainya ya. Jadi kita baru sadar selama ini konsep resort kan bagi kita, oh iya ya resort bagus, ada dilokalisir dan sebagainya. Nah ternyata itu juga ada di balik itu ada ideologi ya, ada ideologi yang ada di baliknya. Sehingga juga ada beberapa hal menyangkut lingkungan tadi yang disampaikan juga menjadi pertimbangan. Nah sekarang kami ingin konfirmasi nih pada Pak Dr. Gede Sutarye. Kira-kira kita sekarang membahas tentang apakah pariwisata Bali perlu di moratorium atau tidak. Nah, jadi kira-kira bagaimana pandangan Pak Gede? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi ide moratorium ini sebenarnya ide yang cukup lama saya sudah sampaikan itu. Sudah ketika Bali kena bom itu, kita sudah sampaikan itu. Mari kita berhenti dulu memberikan izin apapun pada hari ini. Kita mulai memikirkan langkah-langkah ke depan apa yang harus kita lakukan dengan cara menghentikan dulu semua aktivitas perlebaran apapun itu kita hentikan dulu. Izin-izin juga jangan diberikan dulu. Kita diam dulu sekarang. Di tengah kondisi juga lagi sedang ada masalah. Kemudian dari situ kita mulai berpikir pertama kapasitas Bali. Seberapa besar sih Bali bisa menampung wisatawan dengan sumber daya alam yang ada, dengan sumber daya manusia yang ada, dan juga ketahanan budayanya menghadapi pengaruh luar. Nah itu harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini pun juga ketika kita kena COVID-19 ini kan kunjungan wisatawan menurun drastis karena di seluruh dunia juga tidak ada perjalanan. Nah, mari mulai sekarang ini kita berhenti sejenak, kita pikirkan itu lagi. Ya, prestasi kita mendatangkan wisatawan itu sudah cukup baik. Gitu. Sudah 6 juta wisatawan kita datangkan. Nah, sekarang kita pikirkan yang itu. Itu kapasitas Bali berapa sih untuk wisatawan? Apakah 1,5 juta wisatawan? Apakah 2 juta wisatawan? Atau berapa? Nah, kemudian sumber daya alamnya, air misalnya. Seberapa jauh, seberapa besar potensi kita ini bisa mendukung perkembangan investasi dan juga perkembangan wisatawan yang ada. Itu kita pikirkan. Nah, sekarang air bawah tanah juga, penggunaan air bawah tanah juga sudah sangat mengkhawatirkan. Nah itu sekarang pikirkanlah bagaimana caranya itu untuk mencari alternatif itu. Apakah misalnya dengan merecycling laut menjadi air bersih, sehingga tidak menggunakan air bawah tanah yang berlebihan,
atau yang lainnya. Di air tanah kita, ya, air bawah tanah. Nah, itu harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga untuk menjaga ini apa namanya pemandangan di Bali. Ini sekarang kan di mana-mana perumahan menjamur kan. Villa-villa kalau kita jalan-jalan ke Canggu, waduh, penuh dengan villa-villa. Penuh villa, habis sawahnya Pak ya. Habis sawah. Pemandangannya bagaimana ini? Nah, ini tata kotanya juga kita pikirkan itu dengan baik ya. Ya. Baik. Nah kemudian ya silakan. Oke, baik, menarik sekali Pak Dr. Gede Sutaryo ya. Jadi tadi saya lihat ada beberapa hal yang memang menunjukkan bahwa ternyata daya dukung kita atau katakanlah carrying capacity dari alam kita pun juga sebetulnya tidak memungkinkan untuk membuat kita mengeksploitasi, menggenjot habis-habisan jumlah ya, hanya jumlah kuantitas saja. Dan lagi pula mungkin pertanyaan the next question dari kita semua, saya mungkin mencoba mewakili para teman-teman yang menyaksikan ini. Lalu misalnya kita memoratorium tourism, Pak, pariwisata. Kita tahu bahwa ini menjadi sumber penghidupan banyak orang Bali. Lalu kira-kira alternatif apa saja yang pantas dikembangkan? Mungkin bisa disusun dalam sebuah prioritas, kerangka prioritas, urutan prioritas tertentu. Bidang apa yang kira-kira paling cocok untuk kita kembangkan sebagai alternatif selama katakanlah pariwisata ini mulai kita ya berhenti dulu lah atau bernafas dulu lah moratorium untuk alam kita. Gimana Pak? Ya, dari sinilah kita menyiapkan dulu segala sesuatunya, apa yang nanti dibutuhkan oleh pariwisata itu kita pikirkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti pariwisata itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat lokal. Misalnya apa yang dibutuhkan oleh pariwisata? Makanan. Mari kita sekarang ini mulai siapkan sumber-sumbernya, sayuran yang baik, yang sehat, kan? Kemudian buah-buahan yang baik, kemudian daging yang baik, itu kita siapkan untuk pasokan-pasokan restoran-restoran di kemudian hari. Dan juga yang kedua juga kita pikirkan juga untuk menyiapkan kemampuan masyarakat lokal untuk melakukan usaha di sektor-sektor pariwisata. Misalnya kemampuan masyarakat lokal untuk berusaha, dan juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat desa adat kita ini mampu mengembangkan potensinya. Setiap desa adat itu punya potensi, misalnya ada dia punya tempat melukat kan, kemudian ada dia punya pemandangan yang baik. Nah, itu punya tempat trekking dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita sekarang ini di saat moratorium ini kita siapkan mereka itu. Sehingga nanti ya. Oke, ya silakan. Baik. Maaf dipotong Pak. Jadi menarik sekali penjelasannya. Jadi mungkin lebih kita katakanlah tourism pun kalaupun dilanjutkan itu harus betul-betul lebih ke community based tourism Pak ya. Jadi berbasis komunitas ya, bukan hanya sekedar capitalism based gitu ya, capital based. Oke, baik. Avatar Ryoda silakan mungkin dipertajam pertanyaannya kepada Pak Dokter. Kalau Pak Gede ya, Pak Dokter Gede. Iya. Tourism itu kan bawa postmodernisme gitu ya, kalau di filsafat begitu ya. Sedangkan kita di Bali itu kan komunal ya, tertata baik adatnya. Jadi nilai budaya tamu terutama yang mancanegara dengan adat kita itu sebenarnya nggak match ini karena orang Bali toleransinya tinggi, jadilah seperti hari ini gitu ya. Sementara benturannya masih kecil-kecil. Nah, Pak Gede ada melihat nggak potensi benturan besar ke depan kira-kira seperti apa kira-kira? Jadi biar Krama Semeton ini menyadari sedari awal gitu Pak, kira-kira. Oke, ya itu apa namanya? Pariwisata itu kan sebenarnya sebuah interaksi itu. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan, kemudian juga interaksi antara masyarakat lokal dengan investasi asing juga, kemudian interaksi masyarakat lokal juga dengan pekerja dari luar negeri maupun dari luar pulaunya. Nah, ini kan interaksi seperti ini
Kalau tidak dijaga keseimbangannya itu bisa menimbulkan bentrokan-bentrokan. Nah, pertama kan kalau kita lihat itu siklus pariwisata, bagaimana pariwisata itu diterima oleh masyarakat. Kalau pertama-tama kan masyarakat euforia sekali menerima pariwisata itu. Bahwa wah, pariwisata itu sebuah harapan yang besar. Tetapi kemudian ketika harapan masyarakat itu tidak dipenuhi, maka nanti itu yang muncul itu adalah masyarakat itu menolak segalanya yang berbau pariwisata. Nah, itu kan di tingkat level yang sangat tinggi itu. Ekstrim. Menolak segalanya, ekstrim sekali. Apapun itu, karena dia dianggap sudah tidak menguntungkan bahkan merugikan masyarakat, itu ditolak oleh masyarakat lokal. Nah, itu yang akan terjadi jika harapan masyarakat itu sama sekali tidak terpenuhi di dalam pengembangan pariwisata ini. Nah, karena itulah harapan masyarakat itu harus terpenuhi walaupun tidak 100%, tapi 70% itu harus terpenuhi dengan cara apa? Kapitalisme itu memang harus digeser kepada pembangunan komunitas lokal, usaha-usaha komunitas, ya community base harus digeser ke situ. Jadi bagaimana BUMDes bisa berkembang, berperan serta dalam pariwisata, dan juga bagaimana usaha-usaha lokal itu bisa bermain minimal seimbang 50-50 lah, dengan kalau kita ambil jalan tengahnya 50-50 lah dengan investasi asing itu bisa jalan. Kalau bisa lebih itu lebih bagus. Karena kalau kemarin saya bicara tentang sustainable development itu jelas yang pertama itu ekonomi lokal itu harus mendapatkan kesempatan jika kita ingin pariwisata ini terus berkelanjutan. Nah, kemudian tentu lingkungan harus diperhatikan karena kalau lingkungan rusak, nah mungkin pariwisata berkembang, dan juga komunitas lokal, masyarakat lokalnya atau budayanya. Jangan sampai terganggu, agamanya jangan sampai terganggu, jangan sampai orang tidak bisa melasti ke laut hanya karena ada pembangunan akses ke pantai tertutup. Akses ke pantai tertutup. Ini kan sempat terjadi masalah di Sanur dan juga sempat jadi masalah di Sanur dan juga di Nusa Dua. Nah, tiga hal ini harus diperhatikan. Nah, pada saat moratorium ini kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang itu dalam membangun pariwisata. Mari kita bersama-sama itu duduk sekarang ini untuk memikirkan itu semua. Mumpung juga pelaku pariwisata, stakeholder pariwisata sekarang ini lagi istirahat ini. Para manajernya lagi istirahat. Guide-nya lagi istirahat. Juga pemegang kebijakannya lagi istirahat. Mari kita duduk sama-sama itu kita pikirkan. Nah, setelah itu kita tentukan kebijakan berapa sih wisatawan yang bisa masuk ke sini. Supaya harga Bali itu masih bisa bertahan. Kemarin kan Bali juga dijual sangat murah sekali itu. Dan ini tidak baik juga. Karena Bali fosil. Ya betul. Karena ini kalau dijual murah nanti target kita pariwisata budaya itu targetnya sebenarnya adalah wisatawan yang kaya gitu. Karena dia itu harus pariwisata budaya itu harus belajar, wisatawan itu belajar ke sini. Karena ide pariwisata budaya itu datangnya dari Grand Tour. Grand Tour itu adalah fenomena masyarakat bangsawan Inggris itu abad ke-18, di mana dia itu berkunjung ke Prancis dan Roma untuk belajar tentang peradaban masa lalu yang bisa digunakan untuk kemajuan di masa sekarang pasca revolusi industri pada abad itu. Nah, itulah yang berkembang menjadi pariwisata budaya sehingga orang luar itu datang ke sini, wisatawan itu datang ke sini bisa belajar tentang budaya kita. Bukan hanya budaya kita hanya jadi tontonan lewat begitu saja dia tonton, kemudian dia pergi, bukan begitu. Tetapi mereka bisa belajar, mereka bisa mendapatkan pengalaman di sini. Mereka bisa tinggal di desa, belajar bagaimana subaknya Bali, bagaimana Bali menata pertaniannya, kemudian bagaimana Bali bisa hidup rukun di masyarakat desa, kemudian bagaimana juga spiritualitas Bali, bagaimana dia bisa hidup harmoni. Menarik sekali. Itu harus dipelajari. Nah, untuk itulah wisatawan yang pariwisata budaya itu
wisatawan itu harus tinggal lama di sini. Bukan hanya 2 hari, 3 hari. Kalau 2 hari, 3 hari ya mungkin hanya mandi atau tinggal di hotel, kemudian berhenti. Boleh saya share sesuatu ya? Oke, silakan. Boleh saya? Bisa ya kira-kira? Silakan, Pak. Nggak bisa ya share? Bentar dulu. Share. Nggak bisa. Di mana share-nya ya? Video ya, Pak ya? Share ya? Ada share data itu di mana bisa di share screen kan biasanya? Ya. Share screen ya? Harus di admit sama Pak Ryoda, Avatar Ryoda. Harus ya. Harus. Iya, nanti next. Ya sudahlah. Kalau atau mungkin next videonya. Kira-kira kalau lugasnya mungkin begini ya, karena waktu juga Pak. Jadi lugasnya jangan sampai gara-gara nggak ada master plan, kita nggak lakukan moratorium, jadi nggak menyadari kita sudah salah dari awal, anggap aja gara-gara ekonomis, persis seperti orang Betawi di Jakarta Pak, kita hanya sekedar dapat uang, lama-lama properti dikuasai oleh pihak luar, lama-lama melasti kita pantainya terblok ya, belum lokasi-lokasi gunung juga kan kita orang Bali itu gunung dan pantai itu itu Pak ya, jadi harus ada gitu. Gunung ya. Jangan sampai ini menjadi konflik, apalagi pembagian kuenya nggak merata. Mungkin kira-kira begitu ya Pak Nge? Betul. Ya, itu betul. Nah, saya mau bagi data sebenarnya. Bagi data itu begini. Kunjungan pengeluaran wisatawan itu ke Bali itu rata-rata 150 US dollar per hari. Ya, 150 US dollar per hari. Ya, per orang. Nah, kemudian berapa yang didapatkan oleh masyarakat lokal? Hanya 50 pun dibagi-bagi itu. Satu malam itu 100 US dollar itu untuk hotel itu. Ini kasar saya itu. 100 US dollar itu untuk hotel itu. Nah, yang 50 itu dibagi dengan transportasi, kemudian dibagi oleh masyarakat lokal. Kecil sekali kita dapat itu. 30% kurang. Kita dapatkan. 33%. Nah, bagaimana kita menggeser? Bagaimana kita menggeser yang 150 US dollar ini agar setidaknya kita dapat 100 lah gitu. Oke, baik. Itu menarik tuh. Benar. Itu bisa jadi PR kita untuk didiskusikan lagi mendatang. Baik Pak Dr. Dede, terima kasih sekali sudah berbagi pandangan dengan kita, berbagi insight. Jadi pemirsa semuanya, jadi jika Anda bisa mendapatkan benefit dari apa yang kami diskusikan, setidak-tidaknya sebuah insight atau perspektif, silakan subscribe, share, and like ya, like, share, and subscribe untuk bisa membuat ini bisa terus berlangsung demi perhatian kita kepada Bali tercinta. Oke, sekian dulu dan saya saya kemudian Pak Ryoda dan Pak Dr. Budi Sutarya mohon diri untuk kita lanjutkan lagi nanti di mendatang. Terima kasih. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.